فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita selesai dari hadis maudhu'. Nah, sekarang kita masuk pada an-naw' tsani wal 'ishrun, al-maqlub. Adapun mengenai hadis maudhu', khanifillah, tansis dari para ulama sangat penting ketika kita membahas suatu hadis. Nah, dan rujukan yang paling dekat adalah kitab Dha'ifah dan Albani rahimahullah ta'ala. Walaupun beliau enggak mengumpulkan khusus untuk hadis maudhu', tapi di situ kitab beliau yang sangat kuat, karena beliau tidaklah mendhaifkan suatu hadis kecuali sampai beliau mengumpulkan semua jalan-jalannya. Adapun maudhu'at Ibnul Jauzi kemarin dikritisi dari siapa? Apa Zain? Di dalamnya ada hadis yang terkadang sahih bukan maudhu'at. Nah, terkadang hadis yang sahih beliau masukkan dalam maudhu'at. Nah, dan terkadang yang hanya dhaif juga dimasukkan. Walaupun tentunya dibandingkan dengan hadis yang maudhu' secara keseluruhan, tentunya jumlahnya ini sangat sedikit. Sekarang al-maqlub. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala huwa min qalabahu. Bagusnya dikurung. Nah, wa huwa min qalabahu idza hawwalahu min halin ila halin akhar. Ya, maqlub dari kata dari apa? Qalaba. Qalaba maqlubun. Nah, qalabahu idza hawwalahu min halin ila halin akhar. Apabila dia mengubah dari kondisi ke kondisi yang lain. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala wa haqiqatuhu ibdalu man yu'rafu bi riwayatin bi ghairi. Fa yadkhulu fihi ibdalu rawin aw akthar min rawin hatta al-isnadi kulli. Wa qad yaqa'u dhalika 'amdan imma bi qasdil ighrab aw li qasdil imtihan. Wa qad yakunu wahman. Jadi hakikat al-maqlub kata Ibnu Hajar al-Khanifillah yaitu ibdalu man yu'rafu bi riwayatin bi ghairi, yaitu penggantian orang-orang yang diketahui dengan suatu riwayat dengan yang lainnya, diganti dengan yang lain. Jadi seorang perawi yang ma'ruf pada riwayat tersebut diganti dengan perawi lain. Fa yadkhulu fi ibdalu rawin aw aktsar min rawin. Sehingga masuk di sini adalah penggantian satu orang perawi atau lebih dari satu orang perawi. Sampai apa? Masuk juga apa? Sanad secara keseluruhan. Sanad hadis ini diganti dengan sanad hadis yang lain, gitu. Dan dari sisi sebab terjadinya maqlub ini terkadang secara sengaja atau apa? Because secara sengaja
yang tujuannya untuk ighrab, untuk apa? Memunculkan keanehan. Taib, karena dia datangkan dengan sesuatu yang tidak masyhur. Au liqasdil imtihan, atau dengan tujuan untuk menguji. Ini yang dengan sengaja. Ya, sengaja tujuannya disebutkan dua oleh Ibnu Hajar, qasdul ighrab dan qasdul imtihan. Kemudian terkadang terjadi karena wahman, karena suatu kekeliruan. Fa'aqsamuhu, maka jenisnya salasah. Wa hiya kulluha fil isnad. Nah, ketika jenis ini semuanya maklub pada sanad. Wa qad yaqa'u nadhiruha fil matan wa qad yaqa'u fihima jami'an. Dan terkadang terjadi yang semisal, yaitu maklub tersebut pada matan, dan terkadang pada kedua-duanya. Tayyib. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa qad yakunu fil isnadi kullihi aw ba'dih. Terkadang maklub ini ya terjadi pada sanad secara keseluruhan atau sebagiannya. Nah, ma yusamma maqlubas sanad. Wa qismuhul akhar maqlubul matan wa yusammih Ibnul Jazari al-munqalab. Taib. Jadi maqlubus sanad dan maqlubul matan. Qala Sakhawi fi Fathil Mughith, wa amma qalbul matan fa haqiqatuhu an yu'ta ahadu syai'ain mashtahara lil akhar. Yaitu maqlubul matan, hakikatnya menurut Sakhawi yaitu ahadu syai'ain, ya salah satu dari dua perkara itu diberi dengan sesuatu yang masyhur untuk yang lainnya, dalam artian matan ini masyhur dengan sesuatu, kemudian dia diberi dengan perkara lain, diganti. Ini pada isi apa? Isi matan hadis. Wa nahwuhu qawlu Ibnul Jazari huwa alladhi yakunu ala wajhin. Naam, fayanqalibu ba'du lafdhihi ala rawi fayataghayyaru ma'nahu wa rubbama in akas faja'alahu naw'an mustaqillan sammahu al-munqalab. Ibnul Jazari mengatakan hadis maqlubul matan yaitu yang apa? Yang dia ada dalam dalam suatu wajah, datang dengan suatu wajah, kemudian apa? Sebagian lafadznya dibalik. Ada seorang perawi diubah sehingga maknanya berubah, bahkan terkadang berkebalikan. Dan ini dijadikan sebagai jenis khusus oleh Ibnul Jazari. Tidak dinamakan dengan maklub, tapi dia namakan dengan munqalab atau munqalib ini. Tapi istilah ini istilah yang enggak masyhur. Wa qala Sakhawi wa amthilatuhu fil matan qalilah. Kahadits hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Ini terbalik ya khonfillah. Dan qalbul matan ini sedikit. Di antara contoh yang masyhur yaitu apa? Ketika seorang bersedekah tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Yaitu di antaranya apa? Seorang yang bersedekah dan riwayat Muslim ikhwani fillah hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Ini yang benar. Kemudian fa innahu ja'a maqluban, datang dengan apa? Dengan matan yang terbalik. Bila hatta la ta'lama yaminuh ma tunfiqu shimaluh. Sampai tangan kanan tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Kan terbalik, maknanya jadi terbalik.
Tayyib. Wa ma'tana bi jam'iha. Dan apa? Dan belum diperhatikan untuk mengumpulkan maqlubul matan ini. Tidak diberi perhatian. Bal wala bil isyarati ilaiha illa afradun minhum minal mutaakhirin. Al-Jalal Ibn al-Balqini fi juz'in mufrad wa nadamaha fi abyad. Nah, bahkan tidak ada yang mengisyaratkan tentang maqlubul matan ini kecuali orang-orang sedikit di antara mereka dari kalangan mutaakhirin seperti Al-Jalal Ibn al-Balqini pada suatu juz tersendiri, dan beliau susun dalam nazm pada beberapa ayat, pada beberapa abyat, beberapa bait. Wa mimma dzakarahu taba'an li mahasini walidih rahimahumallahu taala. Dan di antara yang beliau sebutkan untuk mengikuti kebagusan orang tuanya, yaitu hadis Aisyah marfu'an, Inna ibna ummi maktum yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina Bilal. Fahuwa maqlub, ini terbalik. Kenapa? Karena yang adzan pertama siapa? Yang adzan pertama dalam riwayat yang sahih siapa? Bilal. Nah, fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Karena Bilal yang adzan di malam, ya di adzan pertama. Ini sahihu fi lafdhihi an Aisyah radhiyallahu anha inna Bilalan yu'adzinu bilail. Jadi yang adzan di malam hari, adzan pertama Bilal. Wa kadza jaa an Ibnu Umar wa lam yartadil Balqini jam'a min Khuzaimah bainahuma. Demikian pula datang dari Ibnu Umar. Tayyib, penegasan kalau Bilal yang adzan di malam. Dan Balqini tidak setuju dengan penggabungan atau jamak yang dilakukan oleh Ibnu Khuzaimah antara keduanya. Dalam artian ikhwanifillah, Ibnu Khuzaimah menggabungkan dua riwayat itu, bahwasanya mungkin saja mereka ganti-gantian. Tapi Balqini tidak menerima, mengatakan bahwasanya riwayat yang menyatakan Bilal adzan kedua ini terbalik. Tayyib, walam yartadil Balqini jam'a min Khuzaimah bainahuma bi tajwizi an yakuna sallallahu alaihi wasallam kana ja'ala adzan al-laili nauban bainahuma. Ini kalau Ibnu Khuzaimah memberikan jalan keluar sebelum menyalahkan salah satu hadis, beliau mengatakan, tayyib, mungkin saja Nabi SAW menjadikan adzan malam itu bergantian antara keduanya. Tayyib. Faja'al khabaran ala hasabil halain. Maka dua khabar ini datang sesuai dengan kondisi dua kondisinya. Wa in taba'ahu Ibnu Hibban alaihi bal balagha fajazama bih. Wa qala al-Balqini innahu ba'idun. Walau fatahna baba ta'wil lan dafa'a katsirun min ilalil muhadditsin. Tayyib. Walaupun Ibnu Hibban ikhwanifillah mengikuti pendapat siapa? Ibnu Khuzaimah menggabungkan dua hadis ini. Bahkan beliau mubalaghah, yaitu berlebih-lebihan sehingga memastikan bahwasanya itulah yang dilakukan oleh Nabi bergantian. Tapi Balqini mengatakan innahu ba'id. Ini jauh. Dalam artian kemungkinan yang jauh. Seandainya kita buka takwil seperti ini, maka akan tertolak kebanyakan dari ilal-ilal para ahli hadis. Maka beliau menegaskan ini hadis mu'al, yaitu terbalik. Adapun wa amma syekhuna famala ila dha'fi riwayatil qalb. Adapun syekh kami, maka beliau condong kepada pelemahan riwayat yang terbalik. Wa qala Ibnu Abdul Bar al-mahfudz hadits Ibnu Umar wa huwa shawab. Yang mahfudz adalah hadits Ibnu Umar. Dan itu yang benar, yaitu
bahwasanya Bilal itulah yang adzan di malam hari. Qala min amthilatihi ma rawahu al-Bukhari min tariqi Ubaidillah ibn Umar an Muhammad ibn Yahya ibn Hibban an Wasi' ibn Hibban an ibn Umar qala irtaqaitu fawqa baiti Hafsah fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblah mustaqbil Syam. Baik, ini contoh yang lain. Nah, farahu Ibnu Hibban kama fi nuskhatin sahihatin mu'tamidah qadimah. Ya, qadimah jiddan min tariqi Wahib ibni Ubaidillah ibni Umar wa ghairi. An Muhammad bin Yahya bilafdin mustaqbilal qiblah mustadbirasy Syam. Terbalik ya. Terbalik enggak? Terbalik. Dia mustaqbilal qiblah mustadbirasy Syam. Rawahu 'anil Hasan Ibn Sufyan an Ibrahim ibn al-Hajjaj an Wahib wa huwa maqlub. Ya, ini terbalik. Karena riwayat yang sahih menunaikan hajahnya mustadbiral qiblah. Beliau membelakangi qiblah menghadap ke Syam. Tapi dalam riwayat yang lemah, riwayat yang maqlub, mustaqbilal qiblah mustadbiral Syam. Waqad rawahu al-Ismaili fi mustakhraji an Abi Ya'la an Ibrahim. Faqala mustadbiral qiblah mustaqbil Syam kal jaddah. Fanhasara fil Hasan ibn Sufyan aw Ibn Hibban. Naam. Mustakhraj fungsinya apa? Mustakhraj fungsinya apa? Ahmad. Misalnya mustakhraj Muslim, mustakhraj Bukhari, ini yang paling banyak. Mustakhraj Muslim atau mustakhraj Bukhari? Fungsinya apa? Apa itu mustakhraj dulu? Umar. Lupa. Apa? Jafar. Bazid. Apa? Jangan dia. Mustakhraj itu suatu karangan apa, di mana pengarangnya apa, mencari hadis-hadis yang sama dari apa, dari kitab yang dia ingin buat mustakhrajnya. Kalau mustakhraj Muslim berarti dia cari hadis-hadis yang sama dengan hadis Muslim tapi dari jalan yang lain, namanya mustakhraj. Mudahnya demikian. Sehingga fungsi mustakhraj ikhwani fillah yaitu untuk menguatkan atau untuk mencari apa, riwayat tambahan yang lebih menjelaskan. Makanya di sini, mustakhraj Sahih Bukhari yang dikarang Ismaili menguatkan riwayat yang ada dalam Bukhari, yaitu apa, mustadbiral qiblah mustaqbil Syam, dari jalan yang lain. Juga apa, zawaid atau tambahan-tambahan dalam mustakhraj, ini bermanfaat. Untuk apa? Untuk mendukung lafaz-lafaz yang ada dalam kitab yang dibuat mustakhrajnya. Taib. Ini contoh-contoh. Jadi ingat-ingat hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiqu shimalu. Ini maklum. Kemudian inna ummi manakum yu'adzinu bilail. Ini maklum. Kemudian apa? Mustaqbilal qiblah mustadbira Asyam. Ini maklum. Qala fal awal, contohnya awal maksudnya apa? Untuk fal awal yaitu untuk contoh apa?
maqlub fil isnad kulli, maqlub fil isnadi kulli. Kama rakkaba maharatu muhaddithi Baghdad lil Bukhari, sebagaimana penyusunan yaitu ahli-ahli hadis di Baghdad untuk Imam Bukhari, mereka bolak-balik. Hina qatiba alaihim, tatkala Imam Bukhari tiba pada mereka untuk menguji. Maka berarti ini sengaja atau tidak sengaja? Ini sengaja. Tujuannya untuk apa? Imtihan. Isnadu hadzal hadits ala matni haditsin akhar. Nah, mereka ubah-ubah sanad hadits ini kepada hadits yang lain. Wa raqabu matna hadzal hadits ala isnadin akhar. Kemudian mereka susun matan hadits ini kepada sanad hadits yang lain. Wa qallabu mithalahu ma huwa min hadithi Salim an-Nafi' wa ma huwa min hadithi Nafi' an Salim. Diubah-ubah, pokoknya mereka bolak-balik. Wa huwa minal qabil tsani. Taib. Ya, itu termasuk dari jenis yang kedua, yang maksudnya taib, yakni min anwa'i maqlubis sanad wa huwa ibdalu rawin bi akhar. Yani min qabil tsani maksudnya dari jenis maqlubus sanad, yaitu penggantian perawi dengan perawi yang lain. Kalau al-awal tadi yang dimaksud hal awal adalah apa? Jenis maqlubus sanad, yaitu penggantian sanad secara keseluruhan. Wa sana'u dzalika fi nahwi mi'ati haditsin aw azyad. Dan mereka perbuat yang demikian itu pada sekitar 100 hadis atau lebih. Falamma qara'uha alaihi radda kullu haditsin ila isnadi. Tatkala mereka membaca hadis tersebut kepada Imam Bukhari, maka Imam Bukhari kemudian membalikkan semua hadis kepada sanadnya, susun lagi. Subhanallah. 100 dengan sanadnya ikhwanifillah dalam seketika. Wa kullu isnadin ila matnih, dan semua sanad kepada matannya. Wa lam yaruj alaihi mawdi'un wahidun mimma qalabuhu wa raqabuhu. Yaitu tidak ada yang keliru, ya, tidak ada kekeliruan sama sekali satu tempat pun dari apa hadis yang mereka bolak-balik dan mereka susun tersebut. Fa'adhu ma'indahum jiddan, sehingga akhirnya hal ini menjadi suatu perkara yang besar di sisi para ulama di Baghdad tersebut. Mengakui wa'arafu manzilatahu min hadha sya'an, sehingga mereka betul-betul tahu kedudukan Imam Bukhari pada bidang ini. Farahimahullah wa adkhalahul jinan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan memasukkannya ke surga. Taib. Perhatikan ta'liq rawaha Ibnu Adi fi kitabih Man rawa anhumul Bukhari fi sahih qailan sami'tu iddata masyayikh yaquna fadzakaraha. Hikayat ini masyhur ikhwanifillah, tapi kata beliau waqad dha'afaha ba'dul ulama bi jahalatil jam' al-mubham fi kalam Ibnu Adi. Sebagian ulama mendhaifkan kisah ini. Walam ya'tabirhu ba'duhum illatan, dan sebagiannya tidak menganggap itu sebagai suatu illah. Faqala Sakhawi rawainaha fi masyayikh al-Bukhari li Abi Ahmad ibn Adi. Qala sami'tu iddata masyayikh yaqul wa dzakaraha. Wa min tariq Ibn Adi rawaha al-Khatib fi tarikhihi wa ghairihi. Wa la yadurru jahalatu syuyukh Ibn Adi fiha. Fa innahum addada yanjabir bihi jahalatuhum. Jadi kita sedang berbicara tentang kisah tersebut, ikhwanifillah. Kisah pengujian ulama Baghdad terhadap Imam Bukhari. Sebagian mendhaifkan, tapi Sakhawi tidak menganggap illah yang ada padanya sebagai suatu hal yang menjadikan dia itu dhaif, riwayat tersebut. Taib, kenapa? Karena datang dari riwayat walaupun perawinya ada majhul, tapi la yadurru jahalatu syuyukh Ibn Adi. Kenapa? Karena banyak, sehingga fa innahu adadun
fa innahum adadun, karena jumlah mereka banyak, yang jabiru bihi jahalatuhum, sehingga bisa terangkat dengan jumlah yang banyak itu kemajulan mereka. Thumma innahu la yata'ajjabu min hifdzil Bukhari laha. Kemudian dia tidak heran dengan hafalan Imam Bukhari terhadap hadis tersebut. Wa tayaqquzihi tindamayu sawabiha min khata'iha li'annahu fil hifdzi bimakan. Fa inna ma yata'ajjabu min hifdziha litawaliha kama ulqiyat alaihi min marratin wahidah. Kemudian, Imam As-Sakhawi tidaklah heran, tidaklah takjub dengan hafalan Imam Bukhari, di mana beliau menghafal riwayat yang benar. Kenapa? Karena hafalan beliau yang kuat dan kemampuan beliau untuk bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Cuman akhwanifillah, yang membuat beliau takjub adalah di mana beliau juga menghafal riwayat yang salah. Jadi disebutkan sekali, dibacakan oleh mereka 100, masing-masing disuruh baca berapa hadis sampai 100 sekali dengar. Kemudian beliau susun satu persatu. Adapun hadis pertama kamu baca demikian, yang benar demikian. Hadis kedua kamu baca demikian, yang benar demikian. Ini yang menjadikan takjub, ya kawan. Kenapa? Karena disampaikan baru sekali, kemudian beliau menghafal dan beliau sampaikan lagi persis seperti yang beliau dengar. Nidzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wa qad dzakaraha anhu katsirun minhum al-Hafidz fi muqaddimatil Fath. Wa fi Nukat wa Ibnu al-Jauzi fil Muntazim, dan seterusnya. Demikian pula Al-Khatib wal Mizzi dan yang lainnya. Wa sani'ul a'immah wa dzikruhum laha yadullu ala syuhratiha wallahu a'lam. Dan tindakan para a'immah tersebut kemudian menyebutkan kisah ini menunjukkan tentang kemasyhurannya. Tsumma lil qissati isnadun akhar binahwiha fi siyari a'lamin nubala. Rawaha Warraqul Bukhari Muhammad ibn Hatim an Salim ibn Mujahid sami'tu Abul Azhar yaqul kana bi Samarqand 400 mimman yatlubuna al-hadits fajtama'u sab'ata ayyamin wa ahabbu mughalatata Muhammad ibn Ismail. Jadi 400 orang ini ingin berusaha untuk melihat kekeliruan Imam Bukhari. Fa'adkhalu isnad asy-Syam fi isnad al-Iraq wa isnad al-Yaman fi isnad al-Haramain. Fama ta'allaqu minhu bi saqtatin la fil isnadi wa la fil matan. Ya, tidak ada satupun ikhwanillah yang keliru beliau baik dalam sanad maupun dalam matan. Taibah fil isnad Salim bin Mujahid fi jahalah wal qissah fi syawahid. Sehingga kisah ikhwanillah karena kemasyhurannya dengan walaupun ada perawi yang majhul tapi bisa terangkat. Fa'idatul mutammimatun fil maqlub. Qala Ibnu Hajar, kullu maqlubin la yakhruju an kaunihi mu'allalan aw syaddan. Semua riwayat yang maqlub ikhwanillah tidak keluar dari kondisi dia mu'all atau syadz. Li'annahu innama yadhharu amruhu bi jam'it turuq wa i'tibari ba'dihha bi ba'din wa ma'rifati man yuwafiqu mimman yukhalif. Fasara al-maqlubu akhassa minal mu'allal wasyadz. Jadi ini faedah diingat, semua maqlub tidak keluar dari kondisi mu'all atau syadz. Kenapa? Karena terlihatnya suatu hadis itu maqlub dengan menggabungkan semua jalan. Dan dengan memperhatikan sebagiannya dengan sebagian yang lain ditimbang-timbang. Kemudian juga mengetahui mana yang cocok dan mana yang menyelisihi, sehingga maqlub ikhwanifillah lebih khusus daripada mu'all dan syadz. Bahkan dia itu adalah illah tersendiri. Suatu hadis dikatakan maqlub cukup untuk menunjukkan kelemahannya. Tapi sebagaimana tadi misalnya hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu
shimalu. Ini terbalik. Sehingga apa? Mu'al. Taib. Ini berhubungan dengan hadits maqlub. Qala wa qad nabbaha Syekh Abu Amr hahuna ala annahu la yalzamu min al-hukmi bi dha'fi sanadil haditsil muayyan al-hukmu bi dha'fihi fi nafsi. Id qad yakunu lahu isnadun akhar illa an yanussa imamun ala annahu la yurwa illa min hadzal wajhi. Tayyib. Dan Abu Amr telah memberikan tanbih di sini bahwasanya tidak melazimkan khanifillah. Ini tidak khusus pada maklub saja, tidak melazimkan hukum kedhaifan suatu sanad tertentu khanifillah menghukumi tentang kedhaifan hadis itu sendiri. Kenapa? Karena terkadang dia memiliki sanad yang lain. Makanya khanifillah, ketika kita dapat suatu hadis dengan suatu sanad itu dhaif, kalau kita belum mengumpulkan maka mudahnya apa? Amannya kita apa? Dhaifun bihadzal isnad. Dhaif dengan sanad ini. Tapi kemungkinan dengan sanad yang lain dia sahih. Nah, itu maksudnya. Wa qad yakunu lahu isnadun akhar illa an yanussa imamun ala annahu la yurwa illa min hadzal wajh, kecuali kalau di sana ada imam yang menegaskan bahwasanya hadis itu tidak diriwayatkan kecuali dari apa? Dari wajah ini saja, yaitu dengan sanad itu tok, tidak ada sanad yang lain. Nah, tapi ini pembahasan lain akhwanifillah berhubungan dengan penghubungan suatu sanad. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah.